Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan berbicara kembali mengenai pemodelan ras. Dan khususnya pada video kali ini, kita akan belajar mengenai keberfungsian kategori respon pada skala Likert ya, pada skala Likert. Nah, tentu saja data yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah data politomia, data skala Likert ya. Nah, di dalam analisis ras ya, itu ada salah satu analisis mengenai keberfungsian kategori respon yang ada pada skala Likert. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut? Ya, kita akan langsung praktek. Jadi di sini saya sudah masuk pada WinStep seperti ini dan datanya sudah saya import. Lalu kemudian kita akan ke output table, lalu kita pilih kategori average yang ini. Nah, di kategori average ini, teman-teman saksikan di sini ada sebuah macam tabel begitu. Nah, semacam tabel. Lalu di sebelah kanan ini ada item-item. Nah, item-item ini itu sudah diurutkan dari item yang paling sulit yaitu item 16 sampai pada item yang paling mudah yaitu item 1. Nah, lalu bagaimana cara kita mencek apakah kategori respon pada setiap item ini berfungsi dengan baik atau berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, saya ambil contoh item nomor 16. Teman-teman lihat item nomor 14 itu ada urutan angka 1, 2, 3, 4. Nah, angka-angka ini maksudnya adalah kategori respon. Nah, kebetulan ya, alat ukur yang digunakan ini adalah alat ukur yang menggunakan skala Likert dengan 4 kategori respon, yaitu kategori respon persetujuan. Jadi, 1 itu berarti sangat tidak setuju, 2 itu berarti tidak setuju, 3 itu berarti setuju, 4 berarti sangat tidak setuju. Nah, kalau teman-teman lihat item 16, itu kategori responnya itu berurutan dari 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Artinya, item 16 ini kategori responnya berfungsi dengan baik. Ya, kategori responnya berfungsi dengan baik. Lalu item 7, itu kategori responnya juga berfungsi dengan baik. Karena dia berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman lihat yang item 5, ini sebaliknya. Item 5 ini, kalau teman-teman lihat, itu kategori responnya itu tidak berurutan, teman-teman. Kita lihat, di urutan pertama adalah 4, lalu kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Artinya, pada item 5 ini, kategori responnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu, teman-teman juga bisa melihat item 15. Ini juga kategori responnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada item 13. Ini juga kategori responnya tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Lalu ada juga item 3. Nah, kategori responnya juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita lihat lagi item 11. Ini juga kategori respon tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita menyebutkan bahwa item 5 ya, ini kategori responnya tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Begitupun item 15, item 13, item 3, lalu item 11. Ini mengapa kategori responnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, lalu mengapa ada item yang kategori responnya itu berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang semestinya itu maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, saya akan buka output tables yang lain untuk menjelaskan hal itu, yaitu item fit order. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini teman-teman lihat ada tabel
item kategori option distractor frekuensi misfit order. Nah, di item inilah yang akan menjelaskan mengapa item-item itu berfungsi sebagaimana mestinya dan mengapa berfungsi tidak sebagaimana mestinya. Nah, tabel ini kalau data kita adalah data dikotomi, dia itu untuk melihat distraktor, apakah distraktor atau pengecoh itu berfungsi dengan baik atau tidak. Tetapi kalau untuk data politomi skala Likert misalnya, maka ini bukan untuk melihat distraktor, tapi untuk melihat apakah kategori respon yang digunakan pada skala itu berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, sekarang kita lihat item 7. Item 7 itu kategori responnya itu berfungsi dengan baik atau berfungsi sebagaimana mestinya. Mengapa? Nah, mengapa? Jawabannya karena ini. Mean ability-nya, mean ability-nya ini dia semakin menurun ke bawah, semakin meningkat nilainya. Nah, ini teman-teman lihat. Jadi, mean ability dari orang-orang yang menjawab kategori respon 1 itu adalah minus 0,31. Ada 60 orang, 43%, dan mean ability mereka adalah rata-rata ability mereka adalah min 0,31. Kemudian meningkat menjadi 0,13 pada kategori respon 2. Nah, kategori respon 2 itu ada 49 orang yang menjawab, 36%. Lalu rata-rata mereka adalah 0,13. Kemudian dia meningkat lagi menjadi 0,20 di kategori respon 3. Itu berarti di kategori respon ketiga ada 17 orang yang menjawab ini kategori respon 3 dan nilai rata-rata mereka adalah 0,20 atau rata-rata measure-nya. Lalu meningkat lagi menjadi 0,54 pada kategori respon 4. Artinya di kategori respon 4 ini ada 12 orang yang menjawab dan rata-rata mereka, kemampuan rata-rata mereka adalah 0,54. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa mereka yang menjawab kategori respon 1, kemampuan mereka itu lebih rendah, seharusnya lebih rendah dari kemampuan person yang menjawab kategori 2. Begitu pula mereka yang menjawab kategori 1 dan kategori 2, kemampuan mereka seharusnya lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori respon 3. Nah, lalu mereka yang menjawab kategori respon 1, respon 2, dan respon 3 seharusnya kemampuan mereka lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori 4. Nah, seharusnya seperti itu. Makanya item 7 ini dikatakan dia berfungsi sebagaimana mestinya karena itu tadi, mereka yang di kategori respon 1, mereka yang menjawab kategori respon 1, kemampuan mereka lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori respon 2. Mereka yang menjawab kategori respon 1 dan 2, kemampuannya lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori respon 3. Mereka yang menjawab kategori respon 1, 2, dan 3, kemampuan mereka seharusnya lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori respon 4. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka bisa dikatakan bahwa itu bekerja, kategori responnya berfungsi dengan baik atau berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu seperti itu. Nah, yang terjadi pada item 5, pada item 5, seperti yang ini, yang tadi, yang ini. Nah, ini kan. Nah, seperti yang ini kan item 5 ini kan kategorinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang terjadi pada item 5, kategorinya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita lihat misalnya. Mereka yang menjawab kategori 1, mean ability-nya itu adalah 0,01. Kemudian mereka yang menjawab kategori 2, justru mean ability-nya minus 0,02, lebih rendah daripada mean ability dari mereka yang menjawab kategori 1. Nah, inilah yang menyebabkan tidak berfungsi itu kategori responnya, tidak berfungsi bagaimana mestinya. Nah, semestinya kan
mereka yang menjawab kategori respon 1, min ability-nya itu lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori respon 2. Lalu mereka yang menjawab kategori respon 1 dan respon 2 seharusnya min ability-nya lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori respon 3. Dan mereka yang menjawab kategori respon 1, 2, dan 3 semestinya min ability-nya lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori 4. Tetapi yang terjadi pada item 5 tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Mereka yang menjawab kategori 1, mereka yang menjawab kategori 1 justru min ability-nya lebih tinggi daripada mereka yang menjawab kategori 2. Lalu mereka yang menjawab kategori mereka yang menjawab kategori 2 dan 3, 1, 2, dan 3 justru min ability-nya lebih tinggi daripada mereka yang menjawab kategori 4. Nah, itulah yang menyebabkan item 5 ini kategorinya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, lalu misalnya item 3. Nah, item 3 ini juga kategorinya itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, item yang kategorinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya itu pasti akan ada tanda bintang ini. Nah, item 3 itu kategorinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kita lihat ini, mereka yang menjawab kategori 1, min ability-nya lebih tinggi daripada mereka yang menjawab kategori 2. Mereka yang menjawab kategori 1, min ability-nya min 0,11. Sedangkan mereka yang menjawab kategori 2 itu justru menurun minnya menjadi minus 0,30. Berarti kan ada yang salah di sini. Semestinya mereka yang menjawab kategori 1, min ability-nya itu kan lebih rendah daripada mereka yang menjawab kategori 2. Tapi ini sebaliknya. Min ability dari mereka yang menjawab kategori 1 justru lebih tinggi daripada min ability dari mereka yang menjawab kategori 2. Maka item 3 ini kategorinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, demikian pun pada item 6, item 15, item 8, item 10. Lalu ini item 11. Nah, itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Item 10. Nah, ini. Oke. Saya pikir demikian saja video saya kali ini mengenai keberfungsian kategori respon. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.